في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai dengan 21. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalin itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati, kemudian diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sini di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Nah, saudara-saudara, tadi sudah disampaikan bicara. Migdal Eder itu bahasa Ibrani, artinya menara kawanan domba. Kalau kita lihat di tempat ini ada 3 tadi disebutkan. Pertama, Bethlehem, rumah roti atau rumah daging, tempat di mana Yesus dilahirkan, yang nanti kita lihat yaitu gereja Nativity. Yang kedua, apa yang dikenal dengan Betjala. Betjala itu tempat di mana kubur Rahel yang kita baca ini berada. Dan yang ketiga adalah Bet-Sahur. Nah, kenapa disebut Bet-Sahur, Bapak Ibu? Ingat kalau pas waktu bulan puasa kita mengenal kata sahur, artinya apa? Bangun, berjaga. Nah, kenapa disebut Bet-Sahur? Karena di tempat ini kalau kita membaca Alkitab, di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Jadi para gembala itu berjaga pada waktu malam hari, berjaga domba-dombanya, maka disebut tempat berjaga, rumah berjaga, Bet-Sahur. Nah, di sini ada 2 bangunan. Yang satu adalah miliknya gereja Katolik yang disebut sebagai gereja Padang Gembala, dan yang satu adalah miliknya gereja Ortodok Yunani. Tapi keduanya ini sesungguhnya dulu adalah tempat yang satu tempat dikelola oleh gereja Ortodok Yunani, satu tempat lagi itu dikelola oleh gereja Katolik. Tapi di 2 tempat ini, dua-duanya ada bangunan dari abad keempat Bizantium. Berarti tempat ini diidentifikasi sebagai padang gembala, ya, tempat di mana para malaikat itu menemui para gembala, dan kemudian malaikat di surga itu menyanyikan pujian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Lalu memberitakan kabar gembira pada para gembala itu, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di
di kota Daud. Nah pertanyaannya, bagaimana ini gambaran kita ya pada musim dingin? Ada gembala-gembala yang berjaga pada waktu malam. Nah inilah yang disebut Migdal Eder. Anda bisa membaca ini tertulis di dalam bahasa Arab, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Migdal Eder itu menara kawanan domba. Kita tidak mendapatkan sumber dari zamannya para rasul, tapi kita mendapatkan sumber dari Misnah. Misnah itu adalah tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa Migdal Eder adalah tempat di mana gembala-gembala khusus. Menurut data dari Sekalim 7 nomor 4, gembala-gembala khusus itu menggembalakan domba-domba, bukan domba-domba gembalaan biasa, tapi untuk korban di bait suci. Sehingga harus dipilih domba yang tidak bercacat, domba yang bersih, yang itu menggambarkan putra Allah, anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Nah karena itu disebutkan dalam traktat Sekalim 7 nomor 4 itu, Behemah Senimetsef Miru Salayim Ve'at Migdal Eder. Tempatnya domba-domba yang digembalakan secara khusus, yang letaknya dari kota Yerusalem sampai Ve'at Migdal Eder, sampai Migdal Eder. Pertanyaannya, mana menaranya? Ya tentu itu sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi saudara-saudara dilihat itu ada reruntuhan-reruntuhan, ya, dan itu terus dilakukan penggalian arkeologi, dan kita menemukan memang datanya itu berasal dari zaman Bizantium. Nah karena itu kita bisa membayangkan domba-domba yang dimaksudkan dalam Injil Lukas itu bukan gembala biasa, bukan domba-domba biasa, tapi domba-domba khusus untuk korban di bait Allah. Dan para malaikat memberikan kabar gembira itu kepada mereka. Nah pertanyaannya, ada berita khusus apa di Migdal Eder? Berita khusus apa? Jadi yang pertama harus saya sampaikan, gembala itu menggembalakan dombanya itu sebenarnya ada dua model ya, zaman dulu. Yang pertama, domba-domba biasa yang digembalakan di padang. Itu disebut gembala-gembala rumahan. Yang ada dua jenis lagi. Mereka itu biasanya digembalakan dengan cara dia dilepaskan pada awal musim semi, kira-kira bulan Nisan. Kemudian mereka itu akan ditarik kembali ke kandang itu pada akhir bulan Markeswan, sekitar Oktober. Karena setelah itu masuk dalam musim yang sangat ekstrim. Cuma saudara-saudara dilihat bahwa Bethlehem itu bukan Hermon. Di sini cuacanya tidak sedingin apa yang di Hermon, sehingga jangan membayangkan tidak mungkin Yesus dilahirkan di bulan Desember. Mana mungkin ada gembala yang tahan menggembalakan dombanya, itu kan musim salju. Ini bukan Eropa. Ini adalah Bethlehem, dan Bethlehem itu kota diletak padang gurun Yudea. Karena itu landainya, letaknya lembah tanah di sini bergua-gua, itu memungkinkan bagaimana domba-domba itu dipelihara pada waktu malam. Kemudian yang kedua, itu adalah domba khusus yang disebutkan dalam Misnah tadi. Nah saudara-saudara kalau belajar sejarah, kalau masa akhir Majapahit tidak ditemukan dalam sumber primer, yaitu misalnya negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca ya, maka kita memakai sumber sekunder, misalnya Pararaton. Meskipun itu munculnya kira-kira 50-70 tahun setelah Majapahit. Begitu juga karena sumber primer tentang padang gembala ini tidak dijumpai di zaman Alkitab, maka kita memakai sumber abad kedua. Dan itu sah secara historis. Yang berikutnya, ada apa di Migdal Eder? Kalau kita membaca ya di dalam Mika, kitab Mika, pasal 4 ayat 8. Hai engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Jadi Migdal itu dibayangkan tempat Mesias akan menyatakan diri. Karena itu di dalam
sumber Yahudi yang namanya Targum Yonatan, Migdal Eder itu sebagai personifikasi dari juru selamat yang akan datang. Wahai menara kawanan domba, diterjemahkan wahai Mesias Israel. Artinya bahwa di tempat ini bukan sebuah kebetulan kalau para gembala itu mendapatkan berita tentang dinyatakannya berita tentang Mesias. Maka dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan setelah itu apa reaksinya? Para gembala tadi setelah mendengar berita itu dari malaikat, maka mereka bergegas mengatakan, mari kita pergi ke Bethlehem. Dari sini ke Bethlehem tempat kelahiran Yesus itu kira-kira 1,6 kilometer. Jadi tidak terlalu jauh ya. 1 mil, kira-kira 1 mil. Dan berita itu bisa dibaca dari tulisan abad keempat juga, tahun 300 sekian, 320-an, ketika Eusebius dari Kaisarea datang ke tempat ini. Dalam bukunya Onomastikon 43, ya, bab 12 kira-kira dia mengatakan bahwa di Migdal Eder, tempat Mesias menyatakan diri, letaknya kira-kira 1 mil dari Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Juga ada seorang orang suci, jana suci, namanya adalah Alkides Hieronymus. Kalau di dalam bahasa barat dikenal Santo Hieronymus. Yang Protestan tidak ada santo, cuma ada santoso, tidak apa-apa lah. Tapi itu sejarah ya. Sejarah harus kita tulis apa adanya. Hieronymus itu nanti kalau kita mengunjungi gua kelahiran Yesus di Bethlehem, itu ada dekatnya gua kelahiran Yesus, itu gua Hieronymus. Karena di situ beliau lebih dari 30 tahun tinggal di Bethlehem untuk menerjemahkan Alkitab. Dari Alkitab inilah kemudian menyebar ke bahasa barat, termasuk bahasa Inggris, Perancis, ya, Jerman. Itu asalnya mula-mula dari Hieronymus ini. Itu luar biasa itu jasanya ya. Kalau nggak gitu mungkin dunia barat tidak mengenal Alkitab. Dia menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin, untuk perjanjian baru dari bahasa Yunani Koine ke dalam bahasa Latin yang dikenal dengan Biblia Sacra Vulgata. Makanya saya selalu mengatakan, gereja itu harus saling melengkapi ya. Kalau di sini gereja modern nggak bisa bunyi apa-apa, karena tidak punya jejak sejarah. Iya toh? Jejak sejarahnya kan Anda selalu lihat kan, kalau bukan gereja ortodok, gereja Katolik. Karena mereka memelihara tempat suci dengan cermat, saudara bisa bayangkan. Kemarin dikisahkan sama Bisyara bahwa karena situasi yang sulit di tanah suci selama perang itu, bayar listrik saja kadang-kadang nggak kebayar. Tapi mereka berusaha untuk menjaga tanah suci, memelihara situs-situs bersejarah, sampai rahibnya kemarin di Emmaus nyapu sendiri. Itulah yang terjadi dengan tanah suci. Nah, saudara-saudara, dari Migdal Eder ini, ya, para gembala kemudian berangkat ke Bethlehem. Dan itu besok ketika kita berada di Bethlehem, kita benar-benar mau mempelajari bagaimana kok Yesus dilahirkan di kandang. Mana ada kata kandang dalam Alkitab? Tidak ada. Yang ada palungan. Tapi kenapa diterjemahkan kandang? Asalkan Bapak Ibu tidak membayangkan kandangnya dari kayu. Karena di Timur Tengah, ya, gua-gua itu berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan binatang, khususnya pada waktu malam. Dan Yesus ditempatkan di palungan. Palungannya nanti lebih rendah daripada ruang keluarga. Dan di atasnya itu namanya ruang tamu. Ruang itulah yang disebut kataluma, bukan rumah penginapan. Karena itu banyak sekali terjemahan-terjemahan yang karena tidak tahu konteks sejarah dan arkeologinya, dibayangkan Yesus itu ada di rumah penginapan. Bukan. Itu di ruang tamu, di bawah ruang tamu karena tidak layak untuk melahirkan, maka ada di ruang keluarga. Nanti kita akan turun dari ruang keluarga yang sekarang menjadi Basilika Gereja Ortodok Yunani, nanti kita akan turun, nah disitulah kita ketemu gua. Nah, jadi orang tidak usah mempertentangkan Yesus lahir di gua atau lahir di kandang.
Karena dulu itu ditempati oleh keluarga Yusuf, keluarga Bethlehem. Ingat, karena Yusuf keturunan Raja Daud. Ya kan? Keturunan raja berarti dia ini punya hubungan yang sangat sangat jelas dengan linknya Raja Daud. Kan begitu kan? Nah, mereka datang sensus sesuai dengan marganya atau nama keluarga besarnya dari Nazaret ke Bethlehem. Sebetulnya kemungkinan besar dia datang ke keluarga besarnya. Karena waktu itu banyak orang sensus, ya, jadi sehingga tidak ada tempat yang layak untuk melahirkan, maka dia diterima ke bawah di ruang keluarga. Nah, nanti tempat palungannya itu lebih rendah lagi dari tempat kelahiran Yesus yang ditandai dengan bintang bersisi 14. Nanti kita lihat, kita bisa tunjukkan tangan kita. Kenapa bintang bersisi 14? Karena dari Abraham sampai Daud 14 keturunan, dari Daud sampai pembuangan Babel 14 keturunan, dari pembuangan Babel kepada Yesus 14 keturunan. Dan 14 itu simbol nama Raja Daud. Dalet, Vav, Dalet. Ya, 4, 6, 4. Jadi D itu 4, Vav itu 6, 4. Jadi jumlahnya 14. Lalu nanti di tempat di mana dilahirkan dari bintang bersisi 14 itu tertulis disinilah perawan Maria telah melahirkan Yesus Kristus. Hic de Virgine Maria, Yesus Kristus natus est dalam bahasa Latin. Nah, saudara-saudara, itu pentingnya ya kita mempelajari sejarah, dan itu refleksi kita pada pagi hari ini. Mungkin saudara-saudara ketika melihat gereja ortodok, kok kenapa di situ ada kandil-kandil, lalu menghitam karena karena dupa, karena lilin-lilin, dan kenapa ada gambar-gambar ikon itu? Apa fungsinya? Jadi ikon itu bukan sembahan, bukan. Dan ingat loh, yang dilarang untuk digambar itu Allah Bapa. Tidak ada gambarnya Allah Bapa, tetapi teofaninya saja, yaitu apa? Ketika Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Masa burung merpati nggak bisa digambar? Firman menjadi manusia, masa manusia nggak bisa digambar, gitu kan? Kita kadang-kadang dalam beragama itu reaktif. Tanpa kita sadari kita dipengaruhi Islam. Yang dikatakan jangan kamu membuat patung yang menyerupai, itu menyerupai siapa? Menyerupai Tuhan, memang tidak ada. Tapi karena firman menjadi manusia, berarti memang bisa digambar. Dan itu bukti ketika firman menjadi buku, yaitu Taurat, bisa ditulis. Ketika firman telah menjadi manusia, bisa digambar. Kan begitu kan? Nah, itulah maknanya ikon. Jadi ikon itu saudara-saudara bukan sekedar gambar bebas, tapi itu gambar religi yang memiliki sejarah. Maka Bapak Ibu nanti lihat ya, di toko-toko souvenir itu, ketika Anda melihat gambarnya Maria Magdalena, itu pasti orangnya pakai kerudung, warnanya merah, bawa telur. Orang tidak pernah janjian antara gereja Katolik, gereja Ortodok berpisah sejak tahun 1054, gereja Ortodok Yunani dengan gereja Koptik berpisah sejak tahun 451. Kenapa simbolnya masih sama? Bapak Ibu tahu kalau gambar wayang di Jawa, orang Sunda, Bali, Jawa nggak pernah janjian toh, tapi Bima selalu kainnya kotak-kotak. Itu patron, saudara-saudara. Patron itu sejarah. Jadi kita belajar teologi dari gambar dan dari tulisan. Penulis gambar pertama itu adalah Lukas. Yang menggambar itu karena zaman dulu orang nggak semua bisa baca. Makanya di Timur Tengah Alkitab itu kan dihafal, bukan dibaca. Percetakan itu baru muncul abad 17. Jadi kalau zaman dulu satu kota itu hanya ada satu Alkitab. Itu nyalinnya kurang lebih 3-5 tahun. Satu salinan. Makanya kalau di gereja Ortodok, orang membaca ini Mazmur. Saya misalnya mau bahasa Arabnya ya, Ortodok Syria atau Koptik misalnya. Min Mazamir, ini dari kitab Mazmur. Liyabina Dawudin Nabi wa Maliku Tohir barokatuhu alaina amin. Haleluya. Kok saya hafal? Karena di gereja ortodok itu memang dihafalkan. Nah, kalau zaman sekarang orang lihat
terpek, ya kan? Karena sudah ada kitabnya, zaman dulu kan tidak ada. Bisa dibayangkan, anak-anak yang tidak bisa ngerti tulis, taunya gambar. Nah, gambar itu berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan siapa tokoh-tokoh yang kita teladani, ya, termasuk misalnya Maria Magdalena. Tapi saudara-saudara, sekalipun saudara tidak tahu sejarahnya, kenapa setiap Paskah Anda selalu bikin telur dihiasi? Ayo sekarang. Itu dari sejarah, dan itu ada dalam teologi ikonografi. Jadi karena apa? Konon Maria Magdalena itu dia setelah menyaksikan kebangkitan Yesus. Perhatikan, wanita pertama yang diizinkan Tuhan menjadi saksi kebangkitan siapa? Maria Magdalena. Bukan laki-laki loh. Padahal di zaman itu perempuan itu nilainya separuh dari laki-laki. Tapi Tuhan mengangkat harkat seorang perempuan. Karena dia dilahirkan oleh ibu yang adalah perempuan. Ibu atau bunda perawan Maria. Maria Magdalena diizinkan Yesus untuk menjadi saksi kebangkitan. Maka disebut apostola apostolorum. Rasul segala rasul. Karena kalau tanpa kebangkitan orang mati, iman Kristen tidak ada. Tanpa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kekristenan hanya jadi agama biasa yang nabinya kemudian almarhum. Maria Magdalena ketika menyaksikan itu, kemudian hatinya berapi-api. Ini catatan sejarah gereja, ada Synaxarionnya. Lalu dia memberitakan Yesus yang bangkit di depan Kaisar Tiberius. Ketika Kaisar Tiberius menertawakan, "Hai Maria Magdalena, kamu di sini diundang untuk main kecapi," karena dia pemain kecapi. "Kenapa kamu cerita ngelantur tentang orang mati yang bisa hidup kembali?" Lalu di tempatnya sang kaisar itu ada telur-telur itu biasanya, tapi bukan STMJ ya. Telur-telur yang disajikan dalam kebudayaan kuno. Sambil bergetar tangannya mengatakan, "Lihatlah wahai kaisar, ini adalah benda mati. Tetapi Tuhan bisa memunculkan dari benda mati itu menjadi makhluk yang hidup." Sambil tangannya bergetar gini, bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Dan disitulah tampaklah dari telur itu warna-warni. Karena apa? Karena melambangkan kehidupan. Sejak saat itu gereja menghias telur Paskah. Ayo sekarang, sejarahnya dari mana kita tahu? Kalau bukan dari bapak-bapak gereja. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita dari Migdal Eder ini, ya. Kita nanti bersama para gembala, mari kita menuju ke Bethlehem. Lalu ada lagunya. Ila bait lahim nasir munsidin linasjud bihub lahu linasjud bihub lahu linasjud bihub lahu abidin. Itu bahasa Arabnya begitu ya. Shalom, Tuhan memberkati.